Halo adik-adik, selamat datang di channel A+ Master Education. Saya Justin Stewart Leonardo, dan pada video kali ini kita akan membahas contoh soal dan pembahasan kesetimbangan benda tegar fisika kelas 11. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu channel kami dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video-video kami. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan soal kesetimbangan benda tegar berikut ini. Nah, berikut ini soalnya. Sebuah batang homogen dengan panjang L sama dengan 1 meter, jadi ini panjangnya 1 meter, dan masanya itu M sama dengan 2 kg, diikat ke dinding dengan sebuah sambungan, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, batang diikat oleh pusat masanya ke tali yang melewati katrol dengan massa yang dapat diabaikan, di mana tergantung di sini massa bebannya sebesar 1 kg ya. Sistem berada dalam kesetimbangan statis dan diketahui sudut beta ini adalah 30 derajat. Tentukan yang A gaya tegangan tali dan yang B itu gaya engsel di poros atau titik A. Nah, untuk penyelesaiannya kita gambar dulu kasus yang terdapat pada soal seperti ini, beserta gaya-gaya yang bekerja. Teman-teman perhatikan, di sini ada gaya tegangan tali arahnya ke atas, kemudian gaya berat dari beban. Di sini M besar kali G ini adalah gaya berat dari batang, kemudian ini tegangan tali, ini tegak lurus ya 90 derajat. Dan kalau kita uraikan si gaya tegangan tali ini searah sumbu X dan sumbu Y, maka ke atas ini akan jadi TY dan ke sebelah kanan ini jadi TX. Nah, di titik A di sini ada gaya reaksi ya. Nah, untuk gaya reaksinya kita asumsikan saja ini misalnya ke sebelah kiri dan ke bawah. Nanti kalau misalnya arahnya terbalik akan terbentuk sendiri apabila kita mendapatkan hasil yang negatif. Kemudian kalau sudut ini beta, akibatnya ini beta ya, ini beta juga. Kemudian di sini tentu beta dan yang ini beta ya. Kemudian tulis data-data yang diketahui. Ada massa batang sini 2 kg, massa bebannya 1 kg, dan panjang batangnya 1 meter. Kemudian betanya sini 30 derajat. Kemudian selanjutnya kita ambil poros di titik A. Jadi ini titik yang akan kita jadikan acuan ya. Artinya semua gaya yang bekerja di titik A itu tidak akan menghasilkan torsi atau putaran. Nah, di sini sigma torsi di titik A sama dengan 0. Jadi, gaya-gaya yang punya lengan momen kita lihat di sini tentunya ada gaya tegangan tali ya. T dikali panjang lengan momennya ini adalah setengah dari panjang batang, jadi T kali L per 2. Ini akan sama dengan mg. Nah, lengan momennya yang ini kan, yang tegak lurus dengan garis kerja gaya. Nah, ini lengan momennya nih. Nah, panjang segini berapa? L per 2 sin beta tentunya. Ya kan, kalau sudut ini beta berarti segini tuh L per 2 sin beta. Nah, kemudian di sini kita coret aja L per 2 sama L per 2-nya. Jadi kita peroleh T-nya sama dengan mg sin beta. Ya. T kali L per 2 ini akan memutar sistem batang itu berlawanan jarum jam. Kalau yang mg kali L per 2 sin beta ini memutar batang searah jarum jam. Artinya di sini torsi yang berlawanan sama dengan torsi yang searah. Udah gitu nggak ada lagi gaya-gaya yang menyebabkan putaran terhadap poros titik A. Gaya reaksi otomatis ini 0 ya. Kemudian gaya berat dan gaya tegangan tali ini otomatis jadi satu dengan gaya tegangan tali T yang ini. Nah, kita dapat persamaan yang pertama. Nah, kemudian substitusi data-data yang kita punya. M-nya 2, G-nya 10. Nah, sin beta, betanya kan 30 derajat, berarti sin 30 kan setengah. 2 kali 10 kali setengah, ini 10 Newton. Kemudian kita tinjau sigma fx-nya sama dengan 0 untuk menghitung gaya engsel. Nah, sigma fx itu artinya gaya yang berarah horizontal. Kita lihat di sini ada gaya yang arahnya ke kanan itu tx, yang ke kiri itu rx. Kalau kita udah dapat nilai t-nya 10 Newton, kita bisa cari tx-nya, ya. Kan sigma fx sama dengan 0 ketika sistemnya berada dalam kesetimbangan. Artinya gaya yang ke kiri rx akan sama dengan gaya yang ke kanan tx. Jadi Rx-nya di sini sama dengan Tx itu T cos beta. T-nya 10, cos 30 setengah akar 3. Jadi nanti kita peroleh
Tx-nya itu sama dengan 5 akar 3, sehingga gaya Rx-nya itu 5 akar 3 ya. Nah, gaya Rx ini bernilai positif, artinya dia benar ya, si gayanya itu arahnya ke sebelah kiri. Nah, sekarang kita tinjau sigma Fy nih. Gaya yang ke bawah mesti sama dengan gaya yang ke atas. Nih, gaya yang ke atasnya itu adalah Ty. Ty itu T sin beta ya. Kan sudut betanya di sini berarti ini T sin beta. Kemudian ini M besar kali G ditambah M kecil kali G ditambah Ry ya. Nah, kan kita mau cari nilai Ry, komponen gaya engsel yang berarah vertikal. Jadi Ry sama dengan T sin beta dikurangi M besar kali G, massa batangnya, kali gravitasi, kurangi massa beban kali gravitasi. Ini gaya berat batang, ini gaya berat beban. Dan T-nya kan kita udah punya 10 ya. T-nya 10. Sin beta berarti sin 30 setengah dikurangi 20 dikurangi 10. M besar kali G itu massa batang, kali gravitasi, M kecil kali G ini adalah massa bebannya. Kemudian nanti kalau kita hitung 5 dikurangi 20 kurangi 10 itu minus 25 Newton ya. Ry-nya sama dengan negatif 25, artinya arahnya kebalik, nanti Ry-nya ini akan berarah ke atas gitu. Kan kita udah punya nih komponen gaya engsel yang searah horizontal dan searah vertikal di sini. Kemudian kita bisa meninjau gaya engsel. Gimana caranya? Ya tinggal Pitagoras saja ya. Kan Rx-nya kita punya, Ry-nya kita punya. Jadi R di titik A atau gaya engselnya ini akan sama dengan akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Substitusi aja data-data yang kita punya di sini. Jadi nanti kita peroleh 5 akar 3 dikuadratkan tambah min 25 kuadrat. Ini gaya engselnya besarnya adalah 10 akar 7 Newton. Seperti itu. Demikian pembahasan singkat untuk contoh soal kesetimbangan benda tegar fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu adik-adik semua dalam belajar. Jangan lupa terus dukung channel A+ Master Education supaya kalian mendapatkan wawasan yang lebih lengkap tentang mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia di channel kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya.